Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus Yesus. Mari sama-sama pagi hari ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Daniel pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, dari Raja Nebukadnezar kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang diam di seluruh bumi. Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Aku berkenan memaklumkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang telah dilakukan Allah yang maha tinggi kepadaku. Betapa besarnya tanda-tandanya dan betapa hebatnya mujizat-mujizatnya. Kerajaannya adalah kerajaan yang kekal dan pemerintahannya turun-temurun. Saudara-saudara, biasanya ketika kita ini tuh habis mengalami suatu kejadian yang memberikan kita suatu pelajaran penting tentang kehidupan ini ya, maka kita cenderung akan menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Kita ingin supaya orang lain itu mendengarkan, tahu hal tersebut dan tidak mengalami kejadian yang kita alami. Atau misalnya, kalau misalnya kita mendapatkan kejadian yang bagus, kita ingin kasih tahu juga. Jadi kalau misalnya mereka menghadapi kejadian tersebut, mereka juga bisa mengambil keputusan yang benar, sehingga bisa bahagia sebagaimana kita bahagia. Contohnya, kalau misalnya kita habis mengalami kejadian buruk dengan layanan suatu bank tertentu, maka kita kemungkinan besar akan menceritakan kejadian itu, pengalaman itu kepada orang lain. Kita akan bilang, hati-hati loh, memang kalau urusan sama bank yang seperti itu, ya memang susah lah kita bisa melihat hal tersebut, apalagi dalam zaman sekarang ini di IG YouTube, di story, di Instagram, di YouTube, bagaimana mudah sekali kita untuk men-sharekan pengalaman hidup kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu bisa mendengarkan, bisa belajar dari kisah yang kita alami atau orang lain alami. Dan begitu juga dengan Nebukadnezar. Dia adalah raja yang sombong. Dia merasa dirinya adalah raja yang paling berkuasa dan hebat. Tidak ada seorang pun yang dapat menandingi kuasanya. Tapi dia lupa bahwa di atas langit masih ada langit. Dia lupa bahwa meskipun dia adalah raja yang paling berkuasa pada waktu itu, masih ada Allah yang jauh lebih besar, yang jauh lebih berkuasa daripada dirinya. Dia lupa meskipun dia adalah seorang raja, dia tetap adalah manusia yang terbatas. Maka dari itu Allah merendahkan dirinya sampai ke titik terendah dalam hidupnya. Kalau misalnya kita baca Daniel pasalnya yang keempat secara keseluruhan, hari ini kita cuma membahas pasalnya ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita akan melihat bagaimana di Allah menjadikan dirinya seperti binatang dan tidak ada seorang pun yang menganggapnya. Tapi sampai kurun waktu tertentu akhirnya Allah memulihkan kondisi hidupnya. Dan setelah dia mengalami semuanya itu dan kembali Allah memulihkan dirinya. Dikatakan di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, hari ini kita lihat bagaimana dia ingin menyaksikan perbuatan Allah kepada dirinya. Dan akhirnya Daniel pasal yang keempat ini itu ditulis dan menjadi kesaksian bagi setiap dari kita sampai sekarang ini. Nebukadnezar ingin mengingatkan setiap dari kita hari ini yang mendengarkan renungan pada saat ini bahwa ada Allah. Seberapa besar hidup setiap dari kita saat ini, seberapa berkuasanya hidup kita saat ini, masih ada Allah yang lebih berkuasa daripada setiap dari kita. Saudara-saudara, bagaimana hidup Anda saat ini? Apakah yang sudah Allah lakukan dalam hidup Anda? Ingat, dalam hidup yang Anda jalani, Allah selalu ada. Ia hadir, ia aktif bekerja dan membentuk hidup setiap dari kita. Kalau kita sombong, di satu titik dalam hidup kita, Allah pasti akan merendahkan setiap dari kita. Sebaliknya, kalau kita lagi khawatir, di satu titik dalam hidup kita, kita akan melihat bagaimana Allah itu bekerja, menguatkan setiap dari kita. Dan masih ada hal-hal lainnya tentunya, di mana Allah itu selalu aktif, Allah itu selalu bekerja dan dia tidak pernah tidur dalam hidup setiap dari kita. Maka dari itu mari sama-sama kita menyaksikan perbuatan Allah dalam hidup kita hari ini kepada orang lain. Dalam setiap hal yang kita kerjakan, yang kita lakukan. Sehingga pada akhirnya nama Allah saja yang dipermuliakan. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan setiap dari kami bahwa dalam hidup setiap dari kami Engkau ada, Engkau aktif, Engkau bekerja, sehingga pada akhirnya kami perlu selalu menyaksikan diri-Mu saja melalui setiap apa yang kami kerjakan dalam hidup setiap dari kami. Mampukan setiap dari kami untuk menaati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.
Amin.